Halo, selamat pagi teman-teman. Eh, Pagi ini tanggal 28 Februari 2021 kita kembali bersua teman-teman di saham viral ya. Saham viral kita kali ini kita akan bahas tentang saham PANK atau saham bank, yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Net Syariah Indonesia. Ya, kita akan membahas seperti video sebelumnya. Ya, pembahasan kita kali ini adalah lebih praktis lagi, teman-teman, dari sisi trading. Kalau saya bilang bahwa memang salah satu saham ini adalah saham yang bukan mudah ya, dalam artian saham yang menantang untuk kita bisa lakukan trading harian untuk saham. Makanya di video viral kita akan membahas saham-saham yang mungkin dan harusnya bisa dijadikan untuk meraih cuan dari sisi trading harian ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ya beda beda haluan dalam hal ini, memang ya ini sekedar apa namanya, gambaran bahwa memang salah satu saham bisa diperdagangkan kan dengan investasi, untuk investasi dan juga untuk diperdagangkan kembali atau biasa disebut dengan trading ya teman-teman. Nah, kita kali ini saham bank ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan kali ini untuk saham viral, bahwa memang saham ini belum lama dia melantai listing ya, itu tanggal 1 Februari 2021 kemarin ya. Artinya baru sebulan penuh saham ini dilistingkan di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Kalau kita lihat memang kondisi bahwa memang saham ini terus rebound ya teman-teman, terus trend up atau uptrend gitu maksud saya, adalah sesuatu yang fantastis, dalam artian bahwa memang kecenderungannya dengan kondisi tersebut memang ada dua sisi. Satu sisi, apakah memang saham ini secara fundamental bagus. Dua, karena memang euforia ya teman-teman. Saya bilang euforia karena memang kalau kita baca data ya, ini walaupun memang datanya nggak akurat 100%, bahwa memang kalau kita baca data ini, bahwa memang banyak sekali retail-retail yang masuk ke saham ini untuk ikut juga perdagangan di saham bank ini. Jadi ada sesuatu yang menarik kalau saya bilang, karena memang eh, eh, potensi yang terkandung dari saham ini, memang ada potensi untuk bisa ditradingkan secara harian ya. Kenapa? Memang ada beberapa hal yang kita lihat untuk bisa ditradingkan. Satu adalah space range ya, antara harga buka, kemudian harga low dan harga high. Ini yang jadi pertimbangan. Artinya dengan sisi yang lebar itu, range yang lebar itu memungkinkan kita untuk bisa ambil beberapa poin dari apa namanya, volatilitas harga saham ya teman-teman. Ada memang juga saham-saham yang volatilitasnya sangat rendah. Kita lihat ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi range harga, bisa dilihat sebelah kanan nih teman-teman. Harga height-nya itu ada di 2580 dan harga low-nya di 2040. Kira-kira berapa poin yang bisa dilakukan untuk dilakukan trading? Yaitu sebesar uh, lebih daripada 400 poin teman-teman. Ya, dari 2580 ke 2040. Jadi ada sekitar 510 poin ya teman-teman, yang terjadi antara naik dan turunnya saham ini gitu. Nah, ini yang jadi persoalan, jadi tantangan tersendiri, bahwa memang ada celah di situ untuk kita bisa ambil beberapa poin profit dari saham ini. Tetapi memang ada juga memang kecenderungannya nanti teman-teman juga terjebak di harga yang tidak bisa balik lagi gitu. Artinya begini, ketika Anda masuk, Anda di posisi yang memang saat itu trader lain ataupun dalam konteks market maker ataupun bandar sudah ambil di harga atas gitu. Sementara mereka tinggal ambil di harga bawah, dia ke atasin. Ketika di atas Anda baru masuk. Ketika memang mereka baru take profit, Anda
ketinggalan sendirian di atas, itu yang jadi persoalan. Tapi itu salah satu teknik ya, artinya teknik dalam arti Anda bisa mengakali dengan berbagai hal ya, bahwa memang kapan kita masuk, kapan kita turun adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Artinya dipelajari di sini, satu, kita bisa menunggu, kita bisa mengamati, dan kita bisa masuk gitu, range yang lebar itu. Nah, saham bank ini sebenarnya dari sisi isu share ya, itu ada 13 miliar lembar saham, cuman yang diperdagangkan itu 5 miliar lembar saham ya. Ya, yang diperdagangkan untuk saham bank ini ya. Ini walaupun bukan angka faktual ya, dalam arti bahwa memang bisa juga naik atau bisa juga turun dari kondisi trading dari saham ini. Oke teman-teman, apa yang kita bahas dengan kondisi bahwa memang kemarin ya, begitu di closing tanggal 26 itu mereka dibanting di harga 2040. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Mereka banting harga di 2040. Apa yang terjadi bahwa di kisaran di angka ketika dibanting 2040 ini transaksinya sangat besar ya. Sangat besar transaksinya untuk kondisi daripada harga bantingan tersebut. Kita lihat teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan lihat bahwa memang saham bank ini untuk tanggal 26 Februari itu ditransaksikan 251 miliar ya teman-teman. Sebelumnya itu 356, 387, 380, 220, 370. Nah, kita lihat mereka setelah suspend 2 hari itu transaksinya sangat tinggi sekali, di atas 100 miliar, bahkan di atas 200 miliar ya, untuk transaksinya. Ini kan sesuatu yang memang patut juga untuk kita yang biasa trading tertantang gitu ya, tertantang untuk bisa ambil bagian untuk mencari cuan di saham yang sangat volatil, dari sisi transaksi juga volatil, dari sisi range juga harganya sangat volatil, dan juga retail juga banyak bermain di situ. Jadi memang sangat ramai sekali ya, bahkan memang sangat mudah untuk kita bisa bukan sangat mudah dalam artian bahwa memang dengan kondisi transaksi yang tinggi itu, saham ini menghasilkan 42.900 frekuensi, 42.900 kali frekuensi ya untuk transaksi jual dan frekuensi beli. Jadi ini sesuatu yang menantang. Nah, sebelum suspensi mereka transaksi kisaran di bawah 100 miliar. Begitu memang suspensi dan naik lagi, itu naiknya di atas 200 miliar bahkan. Nah, kita lihat di sini kenaikannya dari mulai setelah suspensi itu mereka close di 11, terentang dalam cuman 6 hari itu berhasil tutup di 2040, dari close di 1135 ke 2040. Ini lebih daripada 1000% ya teman-teman. Lebih daripada 900 kali ya teman-teman, untuk 900 poin maksud saya, untuk saham ini bisa diperdagangkan secara rank yang lebar itu. Seperti tadi saya katakan juga antara 500-an poin mereka punya range hariannya gitu. Walaupun memang begitu, 500 poin itu adalah 500 poin yang mutlak, walaupun nanti tergantung memang fraksi harganya. Kalau di atas 1000 kan fraksi harganya adalah 10 poin. Jadi sangat menantang sekali untuk saham ini bisa diperdagangkan. Oke ya teman-teman, dengan transaksi yang tinggi itu sebenarnya ini apakah asing, apakah juga domestik yang bermain di saham ini secara trading ya. Coba kita lihat teman-teman, dari sisi foreign flow, di sisi net buy saham bank ini ya, kita lihat saham bank ini diperdagangkan di total ya, ini dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 26 Februari asing masuk 6,4 miliar ya.
sangat kecil sekali sebenarnya asing masuk ke saham ini. Tetapi ini adalah permulaan karena di bulan pertama memang asing baru masuk di angka 6,4 miliar. Nah, pertanyaannya siapa yang pemilik barang terbesar? Tentunya pastinya bukan asing karena memang asing di sini mereka hanya punya barang itu kisaran 1 juta lot ya teman-teman. Ini 1 juta lot yang dimiliki asing ya teman-teman, dengan transaksi dengan transaksi 10,8 miliar untuk beli dan jual di 4,4 miliar. Jadi ada 6,4 miliar yang masih net buy sampai saat ini untuk saham bank ini dari sisi asingnya sendiri. Nah, kita lihat berarti memang kalau asing tidak memiliki mayoritas atau banyak barang di saham bank ini, berarti domestik akan pasti untuk memiliki mayoritas daripada saham ini teman-teman. Kita lihat ya domestiknya. Domestik juga memang sepertinya terpecah-pecah beberapa kelompok ya, beberapa broker kalau saya lihat. Nah, kita lihat di sini juga pemilik barang saat ini yang banyak adalah Korea Investment atau BEKI, kemudian YP, kemudian TP, kemudian PD, kemudian XC, CC, NI, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini ada broker yang terkena retail, kemudian PD juga, kemudian ada CC juga, kemudian ada NI juga di situ. Jadi menariknya bahwa memang ini dipengaruhi oleh transaksinya retail teman-teman. Kalau kita lihat di sini retail YP 302, kemudian PD 200, kita katakan 500.000, kemudian CC 160, katakan 700, kemudian NI 150, ya kisaran 800-an gitu, 800-an ribu lot yang ditransaksikan secara retail berdasarkan broker yang disebut retail itu teman-teman. Nah, ini juga sangat mempengaruhi dalam arti memang retail dalam kondisi dibanting pun sepertinya memang masih lakukan banyak pembelian dari saham ini. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat ketika memang terjadi perdagangan di sisi daripada transaksi di harga tertentu. Nah, kita lihat ketika dibanting ya, teman-teman, harga menjadi ARB 2040 ini ada 38 miliar transaksi ya, teman-teman, yang dilakukan oleh trader ya atau investor di harga 2040. Nah, harga tertingginya itu cuman ya 4 miliar. Kalau kita lihat juga yang di bawahnya ini banyak menumpuk di harga 2.500-an. Ini sepertinya terjebak. Nah, ketika dibanting memang mereka yang punya dana akan tarik ke bawah dengan average down di harga 2040. Berarti ini menandakan dengan dibanting pun ke harga 2040 mereka percaya bahwa ini akan kembali diangkat oleh si bandar, katakan seperti itu, atau pemilik saham terbanyak dari yang diperdagangkan gitu ya teman-teman ya, dari yang diperdagangkan. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa apakah memang mereka akan kembali menaikkan lagi saham ini ataupun memang kembali mereka kunci di ARB selanjutnya, yaitu masuk ke bawah 2000 harganya gitu. Nah, itu jadi persoalan yang memang mesti kita pikirkan. Artinya tidak serta-merta dalam hal ini bahwa memang kita menganggap saham ini bisa diperdagangkan. Ya, secara range masuk akal kalau ini bisa diperdagangkan. Cuman ketika nanti di awal perdagangan, katakan besok hari Senin, kita lihat dikunci di angka ARB, maka itu untuk trader-trader biasanya mereka nggak akan masuk dulu sebelum melihat situasi. Lihat di situasi, kita lihat di sini di titik over saat ARB, katakan ini tebelnya minta ampun, artinya banyak pembelian cuman angkanya tidak terbongkar, overnya tidak terbongkar, maka harga akan terus dikunci, ditumpuk oleh
oleh pemilik saham terbanyak di harga over, sehingga memang sampai akhir sesi 1, sesi 2 bisa saja ini dikunci terus-terusan sehingga harga tidak akan naik ke atas. Artinya kuncian ARB. Nah, itu satu. Dengan kondisi seperti itu bahwa memang pasti trader akan mengalihkan dulu ke saham lainnya. Nah, untuk teman-teman yang memang secara teknikal, kita juga tidak bisa memastikan ini kemana arah saham ini ya teman-teman, karena memang dari sisi teknikal kan tidak ada historical historical secara lengkap bahwa saham ini akan lari kemana. Kecenderungannya dari sisi indikator ya memang dari harga high price-nya saat ini di 2580 itu masih bisa tercapai, artinya ada harga tertinggi dan harga terendah. Cuman kecenderungannya kondisi saat ini adalah yang terjadi adalah hanya ada satu resisten dan 4 support harga. Kalau kondisinya dari sisi support ada 4, resisten ada 1, ini berarti harga ada di posisi atas secara teknikal. Dan secara teknikal juga kalau kondisinya nggak imbang seperti itu, mereka kecenderungannya ini adalah kondisi biris atau kondisi penurunan yang akan dilakukan oleh saham ini gitu teman-teman. Secara teknikal itu simpelnya seperti itu. Walaupun begitu dari teori teknikal itu juga bisa dipatahkan, dalam arti memang kalau mereka punya kemampuan itu bisa juga untuk bisa dinaikkan ke harga yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Nah, itu jadi persoalan tersendiri daripada saham ini. Nah, dari kondisi seperti itu ya, kalau menurut saya, kalau menurut kita gitu ya, dari sisi saham bank ini ya ada kecenderungan tadi untuk peluang yang lebih besar, katakan di atas 50%, itu kecenderungannya akan diturunkan gitu harga saham ini. Tetapi hanya katakan 10% atau 20% peluangnya akan kembali dinaikkan. Kenapa? Karena dari sisi teknikal ini ada peluang untuk dilakukan koreksi ya. Artinya mereka yang punya harga di bawah atau mereka yang sudah profit mau realisasi gitu. Artinya mereka buang barang untuk ambil take profit. Itu dari sisi teknikalnya. Tetapi dari sisi transaksinya kalau kita baca dengan adanya kondisi kenaikan kenaikan transaksi yang tinggi dalam 6 hari, walaupun ARB ini transaksinya di atas 200 miliar ya teman-teman. Kita lihat juga perbandingannya seperti apa yang terjadi di saham Antam. Sebelumnya kita di saham viral juga kemarin kita bahas saham Antam. Saham Antam itu berkali-kali dihajar ARB loh. 2 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut. Kemudian mereka tetap, yang jadi masalah adalah transaksinya yang nggak berubah gitu, di atas 1 triliun terus. Walaupun di ARB 1 triliun, di ARB 1 triliun, dihajar ARB lagi 1 triliun. Ini ada something wrong, yang something something special gitu maksud saya dari saham ini kalau kondisinya seperti itu. Artinya walaupun harga murah, justru mereka yang value investing katakan, atau mereka yang sudah percaya blok gitu sama saham ini, ya memang akan beli gitu. Dengan ARB kan mereka dapat diskon katakan 6%-an, mereka akan beli lagi gitu, seperti itu. Tetapi untuk yang klinis dari sisi teknikal ini adalah sesuatu yang mesti ditunggu. Kita nggak bisa masuk dengan kondisi chart seperti itu gitu. Nah, itu yang sisi lain yang bisa dikatakan bahwa memang ada kemungkinan naik, ya betul. Dan bahwa memang ada kemungkinan sangat besar untuk turun, ya juga sangat betul, karena memang kondisinya satu harga di atas, kemudian harganya sudah turun dari harga high price. Jadi ini kemungkinan secara teknikal memang turun, tetapi secara fundamental pernah kita bahas saham bank ini, mereka punya bisnis yang smooth ya teman-teman. Smooth dalam arti transaksinya kecil loh. Transaksinya kecil, kemudian penyaluran kreditnya juga ya kecil lah, di bawah 1 miliar. Katakan seperti itu. Kemudian kredit macetnya juga nggak ada, praktis NPL-nya juga belum terbentuk, nasabahnya juga masih sedikit, dan kasnya juga sedikit. Mereka
kalau saya baca di fundamentalnya dapat keuntungannya sepertinya dari apa namanya, surat berharga yang mereka beli ya, sepertinya seperti itu. Cuman kalau kita buka-bukaan sampai dari sisi transaksi sampai detail gitu, ya mungkin itu secara internal ya tidak punya kemampuan untuk bisa mengetahui secara pasti. Tapi kalau kita amati sepertinya ini ada other income yang bisa menghasilkan keuntungan saham ini. Saham ini kan untung di kisaran 40 miliaran, kalau di atas 10 miliar kalau nggak salah. Jadi memang secara fundamental saham ini masih untung, tetapi secara postur ya, secara postur daripada financial statement ini sepertinya ringkih gitu. Ringkih dalam arti untuk ke saham dengan harga di atas 1.500, di atas 1.000 ataupun di atas 2.000, ini sepertinya saham ini ringkih untuk bisa menahan tingginya harga sahamnya dia gitu. Pasti akan berpengaruh terhadap tingginya IPS, tingginya PER gitu, dan ini sangat sangat apa namanya, tidak wajar gitu dari sisi fundamental. Dengan begitu kemarin juga kita lihat DER-nya juga memang dia di bawah satu kali, kalau nggak salah kisaran 40-an, 48% atau pokoknya di bawah satu kali ekuitas, sehingga memang sangat nyaman sekali kalau memang DER-nya juga tidak di atas satu kali ya. Tetapi yang jadi persoalan adalah dari sisi bisnisnya. Untuk kedepannya apakah mereka bisa memboosting daripada spesial dia di bank digital, ini yang jadi persoalan gitu. Oke lah, katakan harga naik di atas 3.000, di atas 4.000 sekalipun, kalau mereka bisnisnya katakan uji coba di tahun 2021 ini apa namanya, bisnis perbankan digitalnya berjalan secara progres yang bagus, pasti ini saham juga akan tetap dipegang orang gitu ya. Tetapi ketika memang harganya ketika bisnisnya tidak berjalan dengan apa namanya, rapot yang nggak bagus gitu ya, maka mereka juga akan buang harga gitu, seperti itu. Jadi kalaupun ini naik, pada prinsipnya ini akan terjadi tidak dengan secara cepat ya, mungkin 1-2 hari mungkin cepat, nanti dia banting lagi. 1-2 hari cepat, banting lagi seperti itu, sampai memang kecenderungannya akan kembali naik untuk saham ini. Mungkin balik lagi ke 2.500, nanti ARB lagi, nanti naik lagi ke angka high price-nya lagi, nanti turun lagi. Makanya dari itu ini saya pikir salah satu saham yang cocok untuk bisa ditradingkan. Kalau untuk investasi ya saya pikir ya, tadi ketika harga saham ini masih di angka 700-an, 800-an, begitu dibuka lock daripada ARB setelah IPO ya teman-teman. Ini kan ada posisi di mana harga dibuka locknya sama apa namanya, pemilik sahamnya katakan di tanggal di tanggal 19 Februari, atau di tanggal ini cuma 20%, di tanggal 9 Februari itu di kisaran close di 590. Ketika Anda punya barang di kisaran di bawah 600 ataupun di bawah 700, yaitu Anda tinggal numpuk aja untuk dilakukan investasi, katakan sampai dengan kuartal kedua untuk report daripada fundamental saham ini. Apakah memang di kuartal 1 nanti laporan kuartalan bisa mendukung fundamental bahwa bisnisnya is okay gitu, growth dan sebagainya, kredit juga naiknya tinggi, kemudian transaksi dana pihak ketiga juga tinggi gitu. Ini yang sangat menguntungkan untuk teman-teman yang bisa mempunyai barang di angka di bawah 800-an seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk ataupun punya harga di atas 1.000, 1.200, 1.300, ini ya kita hanya sarankan bahwa lebih baik Anda trading untuk saham ini, bukan untuk investasi. Kalau harganya Anda dapat di atas katakan 1.200 ataupun 1.400 seperti itu, ini tidak layak untuk diinvestasikan secara panjang
untuk harga pada saat Anda masuk di average yang di atas 1400, katakan seperti itu. Itu saran saya. Sehingga memang untuk kondisi saat ini, untuk teman-teman yang baru masuk, ya saya sarankan untuk hanya trading gitu. Terserah apakah memang trading harian, Anda beli pagi close siang, ataupun Anda beli siang Anda close besoknya atau lusanya, tergantung bagaimana Anda mengambil keuntungan. Karena take profit adalah intuisi yang hanya dimiliki oleh Anda yang pemegang sahamnya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita nggak banyak terlalu masuk ke forex karena ini beda dengan Antam yang kemarin. Kalau Antam kan memang boosting daripada netbuy asingnya itu sangat besar sekali ya teman-teman. Saham ini tidak dimiliki banyak oleh asing, tetapi memang dikendalikan atau banyak dipengaruhi oleh market maker atau pemilik saham di domestik ya. Nah, kalau begitu, coba kita lihat apakah memang siapa aja yang bermain di sisi domestiknya ya teman-teman. Dari sisi domestiknya kita akan lihat bahwa memang siapa aja sih pemain daripada domestiknya. Kita lihat di sini teman-teman untuk pemain domestiknya. Pemain domestiknya ya mungkin menyebar ya teman-teman di YP, kemudian di BEKI, dan juga di TP, dan juga di PD, kemudian di CC, kemudian di NI. Ya teman-teman di TP juga lumayan tinggi. Nah ini yang mereka-mereka yang masih net buy ya teman-teman. Sementara ada beberapa broker yang disinyalir juga domestik, itu ada PO ya, kemudian ada MG, kemudian ada XA, kemudian ada YB. Nah, terutama saya baca YB, XA, dan MG ini adalah mereka broker yang aktif ya di transaksi untuk saham-saham ini gitu, saham bank ini, karena memang mereka seringkali memang masuk ambil, terus mereka ketika naik mereka buang gitu. Jadi polanya seperti itu. Saya sinyalir itu ada di MG gaya seperti itu, kemudian ada di XA dan juga di YB ya teman-teman. Jadi teman-teman yang trading tolong juga amati pergerakan daripada MG, XA dan YB ya teman-teman. Kalau mereka beli, mereka kecenderungannya sorenya atau siangnya mereka akan jual. Itu yang saya amati. Tetapi berbeda dengan YP, kemudian PD dan CC, ini kecenderungannya memang retail yang berharap harganya akan bisa mampu mereka raup keuntungan gitu. Walaupun begitu, sebelum mereka ambil keuntungan, mereka dihajar net sell-nya oleh tadi yang saya sebut MG, XA, dan YB. Ini yang apa namanya, yang perlu Anda waspadai ya. Bukan menjelekkan mereka, tetapi memang kondisinya seperti itu. Anda lihat sendiri. Makanya dari itu, untuk kondisi bahwa ini bisa ditradingkan, teman-teman juga harus hati-hati ya teman-teman. Artinya hati-hati dalam arti mulailah bermain dengan lot kecil gitu ya, naik masuk di harga atas ataupun di harga bawah. Ketika katakan memang Anda punya barang di 20-40, kita tunggu. Kalau mereka nggak lock ARB, mereka naik ke atas katakan ya di 2100, 300 dan seterusnya ya, teman-teman bisa kerek itu dengan average up ya teman-teman, beli dengan lot yang lebih kecil. Katakan Anda punya 10 lot di 2040, kemudian harga saham naik ke 2100-an ya, Anda bisa ambil beli lagi di satu lot gitu. Anda beli satu lot di 2100, kemudian naik lagi sampai 2200, Anda beli lagi satu lot seperti itu. Ini mau nggak mau harus dilakukan karena mengantisipasi sewaktu-waktu seperti kejadian kemarin tanggal 26, karena saya juga masuk ke saham ini ya teman-teman di harga 2000-an. Itu memang sudah diprediksi ketika memang tidak ada transaksi yang rutin dari mereka-mereka yang net sell itu ya, rutin dalam arti mereka enggak lakukan pembelian, maka itu siap-siap mereka sudah mengincar untuk ambil take profit ya.
Dan itu memang terjadi akhirnya dengan cepat masuk ke ARB 2040. Oke ya teman-teman, intinya begitu. Jadi ini sebagai suatu gambaran saja bahwa memang untuk kondisi saat ini untuk saham PT Bank ini kita sarankan hanya untuk bisa ditradingkan ya dengan harga 2040. Ketika Anda memang punya barang di bawah 1000 atau di bawah 1400 katakan, Anda bisa lakukan ini secara jangka panjang, artinya bisa diinvestasikan seperti itu. Nah, kecuali ketika nanti harga ini habis-habisan dihajar sampai ARB beberapa kali, katakan balik lagi harganya di harga 1400, 1300, Anda bisa lakukan memang average down gitu ya, untuk kemudian Anda bisa ambil take profitnya di harga high price-nya yang apa namanya yang terjadi pada harga sebelumnya. Itu yang mungkin bisa dilakukan ya, karena harga dengan kondisi harga seperti ini hanya bisa dilakukan dengan trading satu. Kemudian juga teman-teman kita sarankan bisa lakukan trading secara apa namanya, secara smooth, artinya nggak gerasa gerusu, begitu naik Anda beli, begitu Anda untung Anda jual, nggak seperti itu kalau menurut pandangan kita. Katakan Anda besok kondisi harga naik, Anda ambil di 2200 gitu ya. Ya kita sarankan memang pembeliannya jangan terlalu banyak gitu ya. Siapa tahu saham ini balik lagi ke 2040, kita tinggal tunggu apakah memang kecenderungannya terjadi net sell secara overall broker ataupun terjadi net buy. Kalau terjadi net buy, Anda tunggu fullback aja, harganya balik ke atas 2040, 2050. Baru kemudian Anda bisa apa namanya, order buy lagi di harga atasnya ya, dengan lot yang lebih kecil. Itu aja. Ketika memang Anda masuk ke 2200 besok, saya sarankan untuk Anda tunggu aja dulu. Ada kecenderungan harga balik dulu 3 tick ke belakang, baru Anda ambil gitu ya. Katakan 2130 ada di posisi over besok nih misalnya ya. Anda pasang aja 3 tick ke belakang. 3 tick ke belakang di sini ya. Di harga 2100 sampai 2100, 2090, 2080. Anda pasang 3 posisi tick. Nah, itu mungkin biasanya saham ini balik lagi turun 3 tick ke belakang, dan Anda bisa dijemput di harga itu. Oke ya teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan untuk kondisi saat ini ya, bahwa memang apakah saham ini ada potensi naik, ya, saya katakan bahwa memang potensinya masih ada untuk naik ya. Tetapi saham ini juga punya peluang sangat tinggi untuk kembali ke bawah. Secara teknikal tadi, kondisi saham ini akan terjadi bearish ya, akan terjadi penurunan harga berikutnya gitu, hari-hari berikutnya secara teknikal ya. Karena ini sudah overbuy ya. Jadi udah orang-orang sudah jenuh untuk beli saham ini, saatnya mereka jual atau pada fase distribusi untuk mereka yang punya barang banyak. Nah, dari sisi transaksi, saham ini masih ada potensi untuk bisa naik teman-teman, karena transaksinya dari 6 terakhir itu 6 hari terakhir di atas 200 miliar, sesuatu yang sangat apa namanya, sesuatu yang sangat bisa untuk dinaikkan. Banyak saham yang ketika transaksinya tinggi, beberapa hari kemudian mereka diangkat juga naik ke atas karena memang mereka berani beli di over gitu ya teman-teman, sehingga memang harganya mahal, orang tetap beli harga mahal itu. Dan secara fundamental bahwa memang kondisinya ya tadi kita bilang fundamentalnya smooth gitu, belum bisa diandalkan secara lebih pasti bahwa ini saham dengan perusahaan yang sudah apa namanya, sehat secara badannya, kekar segala macam, bisa bersaing. Dan ini masih jadi pertanyaan secara fundamentalnya, karena memang secara posturnya masih ringkih untuk perusahaan ini. Oke ya teman-teman, itu saja kita bisa sampaikan untuk kondisi pembahasan hari ini.
Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Intinya bahwa memang silahkan Anda watchlist, kemudian ketika Anda masuk, berapapun harganya saham ini, Anda masuk ke lot kecil. Syukur-syukur Anda bisa masuk di harga yang murah gitu ya. Jika jika ya teman-teman, jika tidak ada lock ARB. Ketika pagi-pagi jam 9 ini sudah di lock ARB, ya saya sarankan Anda untuk tidak masuk dulu saham ini. Begitu terbongkar, Anda bisa masuk, tetapi dengan lot kecil, katakan 1 atau 2 lot. Dengan kondisi bahwa Anda bisa untuk average up-nya gitu. Ketika naik Anda beli lagi. Satu, ketika naik 10% Anda beli satu, naik lagi 10% Anda beli satu. Ketika dia lock di 20%, tutup harinya, tutup perdagangannya, Anda kan bisa jual dengan katakan 4 lot tersebut gitu. Kita buat gampangnya seperti itu. Anda beli misalnya di 2050 satu lot, harganya naik 10%, katakan Anda bisa beli satu lagi. Jadi average-nya masih di bawah harga 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 over ya. Kemudian mereka naik lagi 10%, jadi 20%. Anda beli satu lagi. Jadi ada 3 lot Anda punya. Pasti average-nya di bawah harga over saat itu, saat ditradingkan ya. Kemudian ketika harga naik, ya kalau Anda masih ada cash, ya nggak usah beli karena harganya sudah di atas 20%. Kalau naik sampai 24% kan tidak memenuhi secara technical average ya. Bahwa kenaikan setiap 10% katakan Anda bisa beli sehingga average-nya di bawah harga harga over saat itu. Ya dengan 3 lot ketika Anda tutup kan lumayan untuk hal tersebut ya. Karena memang kemampuan kita secara cashnya seperti itu gitu. Kecuali memang Anda katakan beli di harga 20, 50, 100 lot. Oke, naik 10%, katakan Anda bisa beli lagi 10 lot gitu ya. Atau 20 lot, katakan 10%-nya atau 5%-nya dari dari average buy Anda di awal gitu. Katakan harga 20.50 nih, Anda 100 lot beli gitu ya. Kemudian harga naik 10%, ya saya sarankan 10% aja. 10 lot Anda beli di harga naik 10% itu. Naik lagi 10%, 20 Anda beli 10 lot lagi totalnya kan 120 lot Anda pegang barang itu gitu. Tetapi ketika memang turun harganya 100 lot dari 20.50 dari 20.50, kemudian siangnya ini di average down, di ARB gitu ya, menjadi harga di bawah 2000 dari 100 lot itu, ya Anda mau tidak mau ini menunggu. Bukan dalam arti langsung cut loss ya, kalau kita sarankan menunggu dulu gitu. Kalau Anda bisa cut loss ya silakan Anda cut loss, tetapi Anda bisa juga menunggu sampai sejauh mana saham ini bisa pullback gitu. Kalau ketika dia bisa pullback di besok harinya atau di lusanya, Anda bisa ambil keuntungan atau Anda bisa average down. Kondisinya seperti itu. Jika pullback, tetapi ketika ARB-nya berkali-kali, ya memang Anda kita sarankan untuk bisa juga cut loss ya. Kalau Anda tidak punya cash selanjutnya untuk bisa nanti menumpuk barang itu, menarik ke bawah barang itu ketika terjadi pullback. Artinya, ketika beberapa kali ARB pun secara kebiasaan bahwa pasti terjadi pullback ke atas. Artinya ada saatnya mereka jual, ada saatnya mereka beli. Yang pemain-pemain yang bandar-bandar besar ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga kita sampaikan permintaan maaf jika ada hal yang salah dan tidak berkenan. Kita jumpa di sesi pembahasan saham viral berikutnya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang masih punya barang ini tetap tenang dan besok bisa Anda ambil keuntungan untuk saham ini gitu. Oke, tetap untuk bisa follow kami dan juga subscribe untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Untuk harian teman-teman bisa lihat juga sinyal dari kita, rekomendasi saham harian dari kita. Kemudian ada pembahasan saham viral, kemudian juga ada pembahasan saham cuan dari sisi fundamental dan teknikal yang lebih rinci ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman untuk kita pertemuan kali ini. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih saya sampaikan dan selamat pagi.